Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, Ibu berharap kalian masih semangat belajar ya, walaupun sudah siang. Nah, sebelum kita belajar, Ibu minta salah seorang dari teman kalian untuk memimpin kita dalam doa supaya kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Ibu minta Bella pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bella, silakan duduk. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengecek kehadiran kalian ya. Adi, Aryan, Ada Bu. Bella, Ada Bu. Estrin, Ada Bu. Putra, Ada Bu. Cecilia, Ada Bu. Susan, Ada Bu. Yusman, Ada Bu. Nando. Ada Bu. Nah, terima kasih karena kalian semua sudah hadir pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, supaya kita semangat karena hari sudah siang, mari kita tepuk PPK dulu, ya. Nah, semuanya Ibu persilakan untuk bangun berdiri. Nah, 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, terima kasih anak-anak. Semuanya masih semangat walaupun sudah siang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan. Gambar apa yang ada di papan? Selain pohon ada gambar apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ah, manusia sedang buat apa dia? Ah, mereka sedang berlari, mereka sedang berolahraga. Berolahraga itu sangat bagus. Berolahraga di pagi hari membuat badan kita segar dan bugar. Nah, badan kita akan menjadi segar dan bugar. Nah, kita di pagi hari itu kita akan menghirup udara yang bersih karena di pagi hari udaranya masih bersih, belum dikotori oleh ini kendaraan, asap-asap dari knalpot kendaraan. Jadi udara itu masih segar di pagi hari, masih bersih. Nah, jadi semua makhluk hidup itu membutuhkan udara yang bersih. Nah, udara yang kita hirup itu apa namanya anak-anak? Udara yang kita hidup itu adalah oksigen. Tapi ada juga udara yang kita keluarkan. Nah, apa namanya? Karbon dioksida. Karbon dioksida itu tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Nah, tujuan yang ingin kita capai saat ini adalah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di saat kita habis belajar sebentar, menyebutkan informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, di mana, siapa, dan kapan.
terkait dengan kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang berikutnya, kita dapat menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Kemudian kita dapat mempresentasikan hasil pengamatan kita tadi. Nah, kemudian kita juga dapat menemukan informasi tentang organ pernapasan hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian kita dapat mengidentifikasikan jenis-jenis organ pernapasan pada hewan. Nah, anak-anak, setelah kita tahu tujuan yang akan kita capai, nah sekarang coba kalian buka buku halaman 3. Ada bukunya? Ada buku di situ? Nah, di situ ada cerita tentang apa? Dayu dan ikan hias. Nah, Ibu minta kalian membaca dalam hati selama 5 menit. Ayo. Baca bacaan itu. Sudah? Sudah selesai membacanya? Sudah. Di situ sebentar ada di halaman sebelahnya ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kata-kata tanya yang kita sudah sebutkan tadi di tujuan. Informasi apa saja yang kita dapat dari bacaan tentang dayu dan ikan hias. Nah, kita harus tahu dulu apa itu kata tanya, apa itu digunakan untuk apa. Nah, sebelum itu kalian harus tahu apa itu kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu berisi pertanyaan untuk mendapatkan jawaban. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat tanya. Sedangkan kata tanya adalah kata-kata yang digunakan untuk memperoleh informasi penting pada suatu bacaan. Nah, di halaman berikutnya tadi ada pertanyaan-pertanyaan toh? Nah, ada dalam peta pikiran. Nah, di situ ada kata tanya apa saja? Coba kamu lihat, ada kata-kata tanya apa saja di situ? Ada kata tanya apa? Nah, kata tanya apa ini untuk menanyakan sesuatu benda atau peristiwa. Kata tanya apa lagi? Siapa? Nah, kata tanya siapa ini untuk menanyakan apa? Menanyakan orang atau pelaku atau tokoh. Kata tanya apa lagi? Kata tanya kapan? Itu untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan waktu. Kata tanya apa lagi ada? Nah, kata tanya di mana ini untuk menanyakan apa? Menanyakan tempat. Nah, di situ juga ada, kita juga nanti akan mempelajari kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini itu untuk menanyakan alasan suatu peristiwa. Dan kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau proses berlangsungnya sesuatu peristiwa. Nah, tadi kalian sudah membaca bacaan tentang dayu dan ikan hias. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD. Nah, sesuai dengan isi bacaan tentang dayu dan ikan hias. Nah, Ibu akan membagikan LKPD ini untuk kalian kerjakan.
Ibu beri waktu sebanyak 5 menit. Bisa 5 menit kamu menyelesaikan KTP itu tentang gayu dan ikan hias tadi. Tentang gayu dengan ikan hias. Coba kamu tulis apa jawabannya. Kalian tadi Ibu sudah suruh membacakan teks tentang gayu dan ikan hias. Coba kamu tulis apa jawabannya. Apa jawaban dari pertanyaan itu. Baca dulu pertanyaannya baik-baik. Kemudian kalian isi dengan baik juga. Nah, sebentar Ibu akan meminta salah seorang untuk membacakan dia punya jawaban di depan kelas. Nah, dan teman-teman kalian yang lain mendengarkannya. Nah, silakan. Ada yang sudah? Ada yang belum? Nah, lagi 1 menit lagi. 1 menit lagi, ayo. Sudah? Kalau sudah atau belum? Sudah. Nah, kalau sudah, Ibu minta 1 orang untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ayo Cecilia, Ibu minta Cecilia untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, teman-teman yang lain dengar ya. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara ikan mas koki? Siapa yang memelihara ikan hias? Baik. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Bayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, hebat. Siapa lagi yang berani? Siapa lagi? Bella, ayo. Dengarkan jawaban teman-teman kalian ya. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan mas koki. Siapa yang memelihara ikan hias? Bayu. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Bayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, hebat. Tepuk tangan. Nah, anak-anak. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Nah, tadi teman-teman kalian sudah maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, sekarang kita boleh jawab bersama-sama. Nah, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara tadi? Yang dipelihara Bayu? Ikan mas koki. Nah, siapa yang memelihara ikan mas? Bayu. Nah, kapan akuarium itu dibersihkan? Seminggu sekali. Nah, di mana Dayu? Di mana Dayu memelihara ikan hiasnya? Di akuarium. Kapan Dayu memberi makan ikan hiasnya? Setiap hari. Nah, setiap hari. Nah, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan di akuariumnya tadi? Saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Nah, di saat
mulut ikan itu terbuka dan tertutup. Nah, setelah kalian sudah mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan tadi, Ibu ingatkan lagi. Nah, kata tanya apa itu untuk menanyakan apa anak-anak? Untuk menanyakan apa tadi? Itu. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, di situ kan terdapat kata-kata tanya, banyak kata tanya kan? Nah, di situ ada kata tanya apa? Nah, kata tanya apa ini untuk menanyakan apa tadi? Menanyakan sesuatu peristiwa. Nah, kata tanya siapa untuk menanyakan apa? Orang. Nah, kata tanya kapan tadi? Untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana untuk menanyakan? Nah, hebat semuanya. Tepuk tangan. Hebat semua. Nah, sebentar kumpul LKPD-nya ya. Nah, sekarang kita lihat kembali lagi tentang Dayu dan ikan hiasnya. Dayu dan ikan hiasnya kita perhatikan pada paragraf kedua. Nah, kita lihat pada paragraf kedua. Nah, siapa yang mau membacanya? Kalau membaca harus yang keras ya. Ayo, coba Evi. Baca yang keras. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, tadi waktu Dayu memperhatikan ikan-ikannya tadi, mulut ikan itu tertutup dan terbuka seolah-olah ikan itu sedang menelan air. Nah, coba kamu berpikir mengapa mulut ikan itu selalu terbuka dan tertutup seolah-olah dia menelan air. Nah, mengapa? Coba kamu tulis di buku alasannya kenapa. Apa alasan mulut ikan itu selalu terbuka dan tertutup seolah dia menelan air? Apa yang dia lakukan jadi mulutnya itu selalu terbuka dan tertutup? Apa? Ayo, silakan tulis. Sebentar Ibu suruh satu orang atau dua orang lagi untuk membacakan jawabannya di depan kelas. Nah, apa? Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Sudah? Sudah. Siapa yang sudah? Ayo Bella. Baca jawabannya. Sudah semuanya? Sudah. Ayo, Ibu mau dengar suaranya Aryan. Coba Aryan baca. Maju ke depan. Maju ke depan Aryan. Ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena ikan sedang bernafas dengan memasukkan air ke dalam insang. Nah, hebat. Ayo sekarang. Nah, Ibu minta Susan lagi membacakan hasil kerjanya. Ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena ikan sedang bernafas dengan memasukkan air ke insang pada oksigen. Nah, hebat. Nah, teman-teman kalian tadi sudah membacakan hasil pekerjaannya. Jadi, mengapa ikan-ikan itu membuka dan menutup
ikan. Nah, itu jawabannya. Nah, anak-anak harus ingat ya. Jadi, mengapa mulut ikan itu seolah-olah membuka dan menutup? Karena ikan itu sedang memasukkan air ke dalam insang agar oksigen di air itu bisa disaring dan diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Nah, anak-anak sampai di sini bisa paham? Nah, kalian juga tadi sudah menyelesaikan LKPD pertama. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran IPA, yaitu kita akan mempelajari tentang alat pernapasan hewan. Nah, anak-anak. Nah, anak-anak, supaya kita tambah semangat, kita menyanyi dulu ya. Menyanyi lagu Anak Monyet. Nah, sekarang Ibu minta kalian bangun berdiri. Nah, kita menyanyi lagu Anak Monyet. Nah, 1, 2, 3. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang lengan, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Nah, jadi tangan dulu. Nah, sudah hebat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat pernapasan hewan. Nah, coba kalian sebutkan hewan-hewan apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian. Hewan-hewan apa saja? Ayo. Ada apa? Ada sapi. Kuda, Ada apa lagi? kerbau, Ada apa lagi? anjing, Apa lagi? kambing, Nah, tadi di lagu itu ada apa tadi yang di dalam tanah? cacing, Ada cacing. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cacing. Apa alat pernapasannya dan lain sebagainya. Ya, nanti banyak hewan di lingkungan sekitar kita, tetapi kita tidak mempelajari hewan-hewan itu semuanya dengan alat pernapasannya masing-masing. Jadi, alat pernapasan pada hewan ini berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat cacing. Nah, cacing ini tempatnya di mana tadi? Tempatnya di dalam tanah. Nah, kamu pernah pegang cacing? Pernah lihat dan pernah memegangnya. Nah, bagaimana dia punya kulit? Kering atau bagaimana? Kulit cacing ini dia basah dan berlendir. Nah, mengapa kulit cacing ini basah dan berlendir? Mengapa? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, kulit cacing ini basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, siapa yang tahu cacing itu bernapas dengan apa? Ayo Putra. Nah, cacing ini bernapas dengan kulit. Nah, di bawah permukaan kulit cacing itu terdapat kapiler dan terdapat kapiler darah. Nah, jadi cacing ini kalian sudah mengetahuinya tadi. Cacing ini bernapas dengan
dengan kulit. Jadi cacing ini tempatnya di mana tadi? Dia hidup di mana? Nah, cacing ini hidup di tanah. Nah, perhatikan. Nah, coba kamu perhatikan yang ada di papan. Nah, cacing tanah itu tidak memiliki organ pernapasan yang khusus. Tetapi cacing tanah itu menggunakan permukaan kulitnya yang banyak mengandung pembuluh darah, Nah, kalian bisa membacanya di papan. Jadi permukaan kulit cacing itu sangat tipis. Nah, permukaan kulit cacing itu tipis. Nah, ibu katakan tadi bahwa kulit cacing tadi itu selalu basah dan berlendir untuk memudahkan dia menyerap oksigen dari udara. Nah, kalian bisa ingat ini? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, sekarang kita lihat lagi. Hewan apa lagi yang ada? Nah, di situ ada gambar apa anak-anak? Kuda. Nah, kuda ini termasuk hewan apa? Mamalia. Termasuk hewan mamalia. Nah, kuda ini hewan mamalia apa? Darat. Hewan mamalia darat. Nah, sedangkan itu yang melompat itu gambar apa itu? Ikan lumba-lumba. Nah, ikan lumba-lumba tadi kita katakan kalau kuda ini itu hewan mamalia darat. Nah, kalau lumba-lumba ini hewan mamalia apa dia? Air. Hewan mamalia air. Nah, jadi hewan mamalia darat itu ada banyak jenisnya ya. Ada sapi, ada kuda, ada apa lagi? Jerapah. Apa lagi? Kambing. Yang ada di sekitar kita. Sapi. Nah, ada sapi, ada kerbau. Tentunya siapa yang memelihara kerbau di sini? Nah, tentunya banyak anak-anak yang memiliki kerbau dan memeliharanya. Nah, jadi alat pernapasan pada hewan mamalia ini adalah paru-paru. Nah, sapi ini atau kuda, mereka memiliki hidung sama dengan kita juga manusia. Jadi udara itu masuk melalui hidung, terus ke tenggorokan, kemudian masuk ke batang tenggorokan dan masuk ke paru-paru. Nah, itu hewan mamalia darat. Jadi hewan mamalia darat ini memiliki hidung sama dengan kita juga. Jadi udara itu masuk lewat hidung, kemudian ke pangkal tenggorokan, dan pangkal tenggorokan diteruskan ke batang tenggorokan, kemudian langsung ke paru-paru. Nah, hewan mamalia air juga sama, mempunyai hidung. Nah, ini hewan mamalia air ini dia di dalam air. Kok kenapa airnya tidak masuk di hidungnya? Mengapa? Mengapa air itu tidak masuk dalam hidung ikan itu? Mengapa? Karena mempunyai apa dia? Mempunyai katup. Nah, di saat ikan ini dia menyelam masuk ke air, maka katupnya itu tertutup. Nah, di saat dia lompat, katupnya itu terbuka. Jadi sama juga dengan hewan mamalia darat tadi. Mamalia air ini seperti lumba-lumba, ikan duyung, ikan hiu tadi itu mereka bernapas dengan paru-paru. Nah, jadi dari hidung terus ke pangkal tenggorokan, langsung ke batang tenggorokan, dan batang tenggorokan langsung ke paru-paru. Nah, masih bisa ingat ini? Bisa. Nah, sekarang hewan apa lagi tadi yang di lagu yang kita menyanyi tadi? Hewan apa lagi tadi? Yang di dalam sangkar tadi apa anak-anak? Burung.
paru-parunya. Jadi burung itu dia di saat dia tidak terbang, dia akan menghirup udara banyak sekali ya. Nah, burung ini dia akan menghirup udara banyak sekali di saat dia tidak terbang. Nah, udara yang dia hirup itu dia simpan di mana ya? Burung itu simpan di mana? Itu udara yang dia hirup itu dia simpan di mana? Ya? Siapa yang tahu? Dia simpan di kantong udara, di kantong udara. Jadi, udara yang dia hirupkan di saat dia tidak terbang tadi, dia simpan di kantong udara, dia simpan di kantong udara. Nah, di saat dia terbang, di saat burung itu terbang, dia tidak menghirup udara lagi, tetapi dia mengambil udara dari dalam kantong udara yang tadi. Nah, bisa ingat? Bisa. Kantong udara, ini burung tadi, dia menghirup udara di saat apa? Terbang. Hah? Di saat dia terbang atau apa tadi Ibu katakan? Di saat dia tidak terbang. Di saat dia tidak terbang. Nah, di saat dia terbang, burung ini tidak menghirup udara lagi, tetapi dia mengambil udara yang ada di dalam kantong udara. Bisa ingat? Bisa. Jadi ulang lagi. Jadi burung itu dia menghirup udara di saat dia apa? Tidak terbang. Dia tidak terbang. Nah, di saat dia terbang, dia tidak menghirup udara lagi. Dia mengambil udara yang ada di kantong udara tadi. Nah, kan ini udara yang dia hirup, dia simpan di mana tadi? Simpan di kantong udara. Di kantong udara. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi kalian bisa lihat di situ burung ini bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Nah, pada saat tidak terbang, burung ini hanya bernapas menggunakan paru-paru. Nah, kalian bisa baca di depan. Nah, saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara tadi. Nah, sekarang kalian sudah belajar tentang cacing tadi dan alat pernapasannya, mamalia, burung. Nah, sekarang kita lihat lagi hewan yang lain. Nah, siapa yang sering makan ikan? Nah, siapa yang pernah tangkap ikan di embung? Nah, ini tentu anak-anak di sekitar embung, mereka sering pergi memancing ikan. Nah, pernah kamu memperhatikan ikan itu? Pernah? Nah, kalau pernah, ikan itu bernapas dengan apa ya? Insan. Nah, bernapas dengan insan. Insan itu ada di mana? Hah? Insan itu ada di mana? Nah, kalau ini ada di seperti sini ya, di belakang telinga di sini. Nah, bagaimana warna insan itu? Merah. Nah, insan itu berwarna merah. Nah, ini kita bisa lihat di situ. Nah, lihat di situ. Nah, insan itu seperti yang ada di dekat mata itu ya. Nah, yang ini yang namanya insan. Ini yang namanya insan ini. Nah, ini warnanya merah muda.
sekarang kita lihat. Nah, insan ini kita katakan tadi dia bernapas dengan insan. Jadi proses pernapasan yang terjadi pada ikan ini adalah dia membuka dan menutup mulutnya seperti tadi yang ini kalian sudah menjawabnya. Mengapa mulut ikan itu selalu terbuka dan menutup? Masih ingat apa? Karena apa? Karena ikan sedang memasukkan air. Nah, karena ikan ini sedang memasukkan air ke dalam insangnya. Nah, alat pernapasan pada ikan ini ada dua. Ada yang namanya inspirasi dan ada yang namanya ekspirasi. Nah, yang inspirasi itu kita bisa lihat di situ, mulut ikan ini membuka dan menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan yang ekspirasi itu mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Nah, itu yang dinamakan pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Nah, bisa ingat ini? Bisa. Nah, sekarang kita lihat lagi hewan berikutnya. Nah, siapa yang sering kalau musim hujan dia selalu berbunyi? Katak. Nah, katak. Nah, katak ini di musim hujan dia selalu berbunyi di saat musim hujan. Nah, katak ini disebut hewan apa juga? Hewan apa? Ayo. Hewan amfibi ini dia berada hidup di dua alam. Dia hidup di mana saja? Ayo. Nah, amfibi ini dia hidup di darat dengan di air. Nah, itu karena dia hidup di dua alam, berarti alat pernapasannya ini berbeda. Di saat dia hidup di air, apa dia menggunakan apa? Di saat dia berada di darat, dia menggunakan alat pernapasan apa? Siapa yang ingat? Di saat katak itu masih berbentuk bermudu, dia bernapas dengan apa? Ayo. Nah, bernapas dengan insang. Nah, di saat sudah menjadi katak dewasa, dia bernapas dengan apa? Dia bernapas dengan paru-paru. Nah, seperti yang kamu lihat di situ. Nah, insang kecebong ini lihat. Nah, seperti itu. Nah, sering kita melihat kalau di tempat kita, di sekolah kita ada bar di situ, selalu ada itu kecebong. Nah, apa bahasa Sumba itu kecebong? Katul. Nah, kalian juga biasa bermain itu. Nah, tapi kita hanya pegang saja, kita tidak tahu. Oh, ini kecebong ini dia bernapas dengan insang. Oh, yang ada ini di sini. Oh, itu namanya insang. Nah, di saat dia sudah dewasa, katak ini bernapas dengan paru-paru. Jadi, anak-anak, katak dewasa itu dia bernapas dengan paru-paru dan kulit. Jadi bukan hanya bernapas dengan paru-paru saja, tetapi katak dewasa itu bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, tadi kalian masih ingat tidak? Amfibi itu apa? Apa yang dimaksud dengan amfibi itu? Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Dan dia bisa hidup di air dan bisa hidup di darat.
Di saat dia masih berupa kecebong, dia hidup di air. Dan bernapas dengan apa tadi? Bilang? Di saat dia menjadi kata dewasa, dia bernapas dengan apa? Nah, dia bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, sekarang hewan apa lagi yang sering memakan kita punya tanaman itu? Yang sering banyak sekali dia terbang. Nah, pada bulan Juli kemarin banyak sekali orang punya tanaman yang habis. Apa itu? Itu adalah serangga, termasuk serangga ya. Nah, belalang itu termasuk serangga. Nah, serangga ini bermacam-macam. Coba kamu sebutkan selain belalang apa lagi? Apa lagi? Capung apa lagi? Nyamuk, lalat itu adalah serangga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang belalang. Nah, lihat belalang situ anak-anak. Nah, belalang ini bernapas dengan apa? Belalang ini bernapas dengan apa? Ayo. Apa alat pernapasan dari belalang? Trakea. Trakea. Apa itu trakea? Siapa yang tahu? Apa itu trakea? Nah, trakea itu adalah pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh tubuh dan bermuara pada stigma. Nah, itu yang dimaksud dengan trakea. Nah, jadi trakea ini adalah pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh tubuh dan bermuara pada stigma. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Jadi ingat juga, serangga itu dia bernapas dengan apa? Dengan trakea. Jadi kita sudah tahu tadi ada banyak macam serangga, ada bermacam-macam serangga. Ada belalang tadi, ada kupu-kupu, ada nyamuk, ada capung dan lain sebagainya ya. Nah, anak-anak sampai di sini masih ingat tidak semua dari alat pernapasan cacing tadi sampai dengan ini serangga ini? Masih ingat tidak? Masih. Nah, sekarang Ibu akan membagikan SKPD kedua kepada kalian untuk mengerjakan soal-soal di RKPD yang ada. Jadi, masih ingat tak? Akan membagikan RKPD kedua. Nah, anak-anak, coba mengerjakan RKPD yang Ibu siapkan ini. Silakan kamu diskusikan dengan teman-teman di teman sebelahnya itu. Silakan diskusikan RKPD yang ada itu. Nah, coba diskusikan dengan teman-teman. Coba diskusikan dengan teman-teman apa alat-alat pernapasan pada hewan-hewan yang kita sudah pelajari tadi. Ibu beri waktu 15 menit kamu kerja.
Coba diskusikan dengan teman. Alat-alat pernapasan pada hewan itu. Diskusikan dengan teman. Ingat ya. Tadi kita sudah belajar. Nah, sekarang kamu kerja. Tulis apa alat pernapasannya. Mulai dari cacing tadi yang kita pelajari sampai kepada hewan amfibi tadi. Dari cacing, hewan mamalia, burung, ikan, serangga, dengan hewan amfibi. Nah, apa alat-alat pernapasannya? Diskusikan dengan teman. Diskusikan dengan teman-teman supaya bisa menyelesaikan tugas yang ada. Jadi diingat kembali lagi ya. Diingat kembali lagi itu yang Ibu jelaskan tadi. Bisa menyelesaikannya? Ada yang sudah? Sudah. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah semuanya? Sudah. Nah, sekarang kita kumpul sudah LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, sekarang anak-anak masih ingat tidak apa yang kita pelajari tadi? Masih ingat tentang apa yang kita pelajari tadi? Apa lagi? Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Tentang kata-kata? Tentang kata-tanya. Nah, kata-tanya apa saja yang ada tadi? Kata-tanya apa? Ayo tulis. Kata-tanya apa itu untuk menanyakan apa? Kata-tanya apa untuk menanyakan suatu benda atau suatu peristiwa. Nah, kata tanya apa lagi yang ada? Kata tanya siapa? Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan
kata tanya siapa? Untuk menanyakan orang. Kata tanya apa lagi yang ada tadi? Kata tanya kapan? Nah, kata tanya kapan ini supaya diingat ditulis ya. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Sudah? Sudah. Kata tanya di mana untuk menanyakan apa? Tempat. Untuk menanyakan tempat atau lokasi. Sudah? Kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan dari suatu peristiwa. Untuk menanyakan alasan dari suatu peristiwa. Sudah? Belum? Nah, dan kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau proses dari suatu peristiwa. Nah, alat-alat pernapasan tadi sudah. Nah, alat-alat pernapasan tadi pada cacing, yaitu cacing bernapas dengan apa tadi? Dengan kulit. Nah, kulit cacing itu bagaimana tadi kulit cacing? Ya, basah dan berlendir. Kemudian ada pernapasan apa lagi? Nah, anak-anak, sekarang kita lihat pada slide yang ada di papan ini. Nah, jadi cacing tanah itu tidak memiliki organ pernapasan khusus. Nah, kalian bisa membacanya di sana. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit. Nah, yang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, kalian bisa catat itu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sekarang kita lihat lagi hewan mamalia. Tadi dia bernapas dengan apa ini hewan mamalia ini? Nah, kita lihat di situ. Hewan mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya. Nah, lihat di situ. Hewan mamalia ini ada yang hidup di darat dengan ada yang hidup di air. Nah, hewan mamalia yang hidup di air tadi apa saja? Ikan Ikan lumba-lumba. ikan duyung, ikan paus. Nah, hewan mamalia yang hidup di darat tadi apa saja? Kuda. Sapi. Pintar semuanya. Nah, berarti kalian masih ingat ya? Nah, selain hewan mamalia, apa lagi tadi? Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, di
catat. Jadi silakan dicatat itu. Catat burung ini bernapas menggunakan apa? Silakan dicatat ya, supaya bisa kalian pelajari di rumah. Kalau kalian tidak mencatatnya, nanti kalian tidak bisa belajar di rumah. Nah, Ibu memberikan catatan ini supaya kalian bisa belajar di rumah, jangan hanya bermain saja. Jadi catatan-catatan yang diberikan ini harus dibaca ya. Sudah? Nah, kita lihat hewan yang berikutnya lagi. Di situ ada ikan. Silakan kalian tulis. Jadi ikan itu bernapas dengan menggunakan insang. Jadi proses pernapasan ikan ini terjadi dengan cara membuka dan menutup mulutnya untuk memasukkan air ke dalam insang. Ingat, proses pernapasan pada ikan itu terdiri atas 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Sudah? Nah, kita lihat hewan berikutnya lagi. Nah, kita lihat hewan amfibi. Nah, hewan amfibi tadi dia hidup di dua alam. Silakan dicatat. Sudah anak-anak? Nah, jadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi yang ada. Nah, setelah kita sudah belajar tadi, apakah kita masih ingat apa yang kita pelajari atau tidak? Nah, sekarang Ibu akan berikan soal evaluasi. Nah, kalian sebentar
ada ya. Sekarang Ibu akan bagikan soal-soal yang ada. Dijawab yang baik ya. Menguji apakah kalian masih ingat apa yang Ibu jelaskan tadi? Baca baik-baik soalnya ya. Baca baik-baik dulu soalnya, baru kalian menjawab. Soalnya harus dibaca baik-baik. Jawab yang baik ya. Anak-anak ingat tulis namanya. Tulis nama terlebih dahulu, baru baca soalnya dengan baik, lalu menjawabnya dengan baik juga supaya nilai kalian juga bagus. Ingat, jangan lupa nama. Baca baik-baik soalnya supaya kalian bisa menjawabnya. Baca soalnya baik-baik ya. Supaya kalian tidak salah dalam menjawab. Sudah belum anak-anak? Nah, silakan dilanjutkan. Baca yang baik ya. Baca baik-baik soalnya supaya kalian dapat menjawabnya dengan baik juga.
silakan dilanjutkan. Kerja yang baik ya. Baca yang baik itu soalnya baru dijawab. Ada yang sudah? Yang baiknya lihat dia punya huruf. Ada yang sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan pekerjaannya. Ingat tulis nama. Nama itu tidak boleh dilupakan. Jadi ibu bisa memberi nilai sebentar. Kalau tidak ada nama, ibu tidak tahu lagi. Oh, ini saya mau pekerjaan.
Celia sudah? Terima kasih. Nah, siapa lagi yang sudah? Evita juga sudah. Yang lainnya? Bella sudah. Terima kasih. Tulis yang baik ya. Ingat tulis nama. Susan belum Susan? Putra? Estrin? Sudah Yusman? Habis sudah adik? Mangga. Baca baik-baik soalnya. Sudah? Yuk. Sudah?
lagi yang sudah. Ayo, kumpul. Sudah. Sudah. Dapat, sudah. Ingat tulis nama, sudah tulis nama? Sudah tulis nama semuanya? Tulisan sudah? Nanda? Sudah tulis nama Nanda? Nah, semuanya sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Nah, sekarang Ibu ada PR untuk kalian. Kalian dapat mengerjakannya di rumah ya. Nah, tugas yang Ibu akan berikan yaitu membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada katak. Jadi ini dikerjakan dalam kelompok ya. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi kelompok 1 Susan, Nando, Estrian, Bella dengan Putra. Nah, kelompok keduanya Yusman, Arifin, Aryan, Sesi dengan Evi. Nah, nanti ini dikerjakan di rumah secara kelompok ya, supaya kalian jangan hanya bermain saja di rumah, supaya bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Jadi kamu bisa berkumpul di satu rumah untuk mengerjakannya. Nah, tugasnya adalah membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada kelompok 1, yaitu organ pernapasan pada katak. Nah, sedangkan nanti ini di kelompoknya, nanti yang kedua, kelompok keduanya dikerjakan cara kerja organ pernapasan pada ikan. Ya. Nah, nanti kelompoknya Sesi, silakan kumpul di sesi punya rumah baru kalian mengerjakannya. Nah, sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita pulang, kita harus berdoa dulu. Nah, Ibu minta Evi memimpin kita dalam doa. Ayo Evi. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari keadaan jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Evi, silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Terima kasih. Anak-anak, sekarang mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Dan sebentar ingat di jalan harus berhati-hati ya. Ya, Bu.